Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, Roh yang memberi hidup itu, yang menjadi milik saya oleh karena Yesus Kristus, telah membebaskan saya dari hukum dosa dan maut yang sangat mengerikan. Dari ayat firman di atas, terlepas dari kita percaya atau tidak, kita mendapati fakta rohani yang menyatakan bahwa ada hukum dosa dan maut yang berlaku dalam hidup manusia. Tapi firman juga berkata bahwa hukum dosa dan maut tersebut tidak berlaku bagi setiap orang percaya yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena ada hukum lain yang membuat orang bisa terhindar dari dosa dan maut, yaitu hukum roh dan kehidupan, atau hukum roh yang memberi hidup, atau the law of the spirit of life. Menarik untuk memperhatikan ayat firman di atas. Kata penghukuman ditulis dengan kata Yunani kata krima, yang bukan saja memiliki arti penghukuman atau condemnation, tapi juga mengandung arti sebuah keputusan penghukuman. Jadi dengan kata lain, ketika kita tidak hidup menurut arahan Roh Kudus atau tidak hidup di bawah hukum roh dan kehidupan, maka sebetulnya sudah ada sebuah keputusan penghukuman yang akan dinyatakan atas hidup kita. Itu sebabnya penting untuk kita mempunyai kerendahan hati dan roh yang lembut, sehingga setiap kali Roh Kudus mengoreksi atau mengakurasi kembali hidup kita, maka dengan segera kita bisa meresponinya di dalam roh pertobatan dan kembali melakukan hal yang benar, menjadikan hidup kita kembali selaras dengan firman Tuhan. Maka kita bisa bebas dari segala bentuk tuduhan atau penghukuman. Lebih lanjut, kata hukum itu sendiri ditulis dengan kata Yunani nomos, yang memiliki arti aturan atau regulation, perintah atau command, ataupun kebiasaan, custom. Jadi secara sederhana, hukum dosa dan maut dapat diartikan sebagai suatu hukum, regulasi, ataupun aturan, perintah, serta kebiasaan yang membawa kita secara otomatis ada di dalam kondisi yang negatif sebagai penghukuman atas kita. Sebaliknya, hukum roh dan kehidupan juga adalah suatu hukum, regulasi atau aturan, perintah, dan kebiasaan yang membuat apapun yang kita sentuh akan menjadi hidup, atau apapun yang kita kerjakan pasti menghasilkan. Tuhan sungguh menghendaki agar setiap orang percaya dapat hidup di bawah hukum roh dan kehidupan, sehingga mereka bisa menikmati realita Eden yang membuat mereka selalu terhubung dan menikmati realita hari-hari sorga menjadi nyata di atas muka bumi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15-17 menulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Taman Eden adalah tempat yang Tuhan beri ketika manusia diciptakan. Eden yang memiliki arti pleasure atau kesenangan, kepuasan, kenikmatan, memang disiapkan oleh Tuhan untuk manusia, agar manusia selalu menikmati kesenangan dan kepuasan oleh realita Tuhan yang melingkupi kehidupannya. Tapi manusia ditempatkan di Eden bukan sekedar untuk menikmati kesenangan dan kepuasan semata, melainkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketahuilah bahwa salah satu tujuan Tuhan menebus kita dari dosa dan maut lewat karya korban Kristus dan pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita kembali terhubung dengan keberadaan Bapa di sorga adalah supaya kita dapat menikmati realita Eden di bumi, sama seperti waktu awal manusia diciptakan dan ditempatkan, di mana hari-hari sorga yang penuh sukacita dan kepuasan oleh realita Tuhan kembali menjadi nyata atas hidup kita. Tapi sekali lagi, realita Eden
bukan hanya memberi kita kesenangan untuk kita nikmati seorang diri, melainkan kita harus bekerja untuk melayani satu sama lain sebagai tanggung jawab yang harus selalu kita jagai dan usahakan. Perhatikan kata mengusahakan, ditulis dengan kata Yunani abad, yang berarti bekerja atau to work, serta melayani atau to serve, dan melayani orang lain, to serve for another. Lalu kata memelihara, ditulis dengan kata Yunani samar, yang berarti tanggung jawab untuk menjagai dan melindungi.